yang insya Allah syafaatnya menyertai kita semua di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena dengan beberapa kendala yang luar biasa masih setia menanti dan membersamai saya. Selamat Riono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karangrejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Izin menyebabkan pemahaman tentang pengalaman penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas saya. Baik Bapak Ibu, bicara tentang budaya positif, ya, apa yang terlintas dalam pemahaman saya, ya, selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 yang pertama, berbicara budaya positif berarti pemahaman saya bicara tentang perilaku positif yang bisa dikembangkan di sekolah. Ini berkaitan dengan anak-anak peserta didik kita semuanya tentunya. Baik, Bapak Ibu, dalam menerapkan budaya positif, ya, di sini seorang guru penggerak atau seorang guru dalam kurikulum Merdeka nantinya harus mampu memahami dan memiliki yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ya, filosofi ini yang mendasari adanya kurikulum Merdeka, ya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu izin menjelaskan sesuai pemahaman yang saya dapatkan dari pembelajaran yang saya dapatkan. Di sini tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi menuntun tumbuh kembangnya anak supaya apa? Bisa mengembangkan potensinya, bakat-bakatnya, ya. Nah, di sini menuntun artinya guru bisa memotivasi peserta didik jika memang anak-anak ini lemah di akademis, maka bagaimana ada skill keterampilan yang berbeda yang bisa dimunculkan, yang mana pada dasarnya setiap anak ini mempunyai bakat tersendiri, masing-masing mempunyai bakat tersendiri. Slide selanjutnya. Kemudian dalam menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah saya harus memiliki nilai dan peran guru penggerak, ya. Bapak Ibu, nilai dari seorang guru penggerak atau guru adalah yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada peserta didik. Izin menjelaskan mandiri di sini artinya seorang guru bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya, ya, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, mampu menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri. Kemudian reflektif kaitannya ketika akan melakukan pembelajaran. Setelah selesai melakukan pembelajaran, seorang guru harus melakukan refleksi. Refleksi ini gunanya untuk perbaikan cara-cara mengajar, perbaikan bagaimana supaya nilai-nilai yang didapat, keterampilan-keterampilan yang didapat ini dapat diperbaiki guna meningkatkan bakat-bakat anak yang sudah berkembang lebih berkembang lagi. Kemudian kolaboratif ini artinya seorang guru mampu bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan komunitasnya. Nah, kemudian inovatif ini mampu mengembangkan metode pembelajaran, ya, yang mana saya pribadi sebelum mengenal kurikulum Merdeka, saya adalah seorang guru yang hanya mengandalkan buku teks, ya, mencatat, mengerjakan soal, selesai dan pulang. Tetapi dalam kurikulum Merdeka nanti kita harus bisa adaptasi dengan mengembangkan beberapa metode pembelajaran, ya. Kemudian berpihak pada murid atau peserta didik. Di sini seorang guru, segala pembelajaran yang dilaksanakan itu mementingkan segala kepentingan peserta didik.
dimulai dari mana? Kebutuhan awal, kebutuhan dasar sebelum melaksanakan pembelajaran. Kita harus melihat kesiapan peserta didik, ya. Nah di sini terus kita tidak boleh memaksakan hal-hal yang memang belum bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi segala sesuatu itu lebih kepada kita yang mengimbangi supaya peserta didik ini jangan merasa tertekan dan dipaksa begitu. Kemudian peran guru penggerak yang utama. Nah, di sini seorang guru penggerak harus memahami perannya yang paling utama. Yang pertama, membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi siswa untuk terus belajar, berinovasi, bersemangat dalam mencapai tujuan mereka. Nah, tentunya Bapak Ibu, seperti kita waktu kecil, seperti saya waktu kecil, saya berangan-angan itu ketika di kelas 3 SD itu memimpikan bahwasannya menjadi guru itu enak, ya. Nah, ini bakat-bakat ini yang harus kita tuntun, kita kembangkan supaya anak-anak memang bisa mencapai apa-apa yang mereka inginkan. Kemudian dalam menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah saya, insya Allah imbasnya ke sekolah ini, seorang guru harus mempunyai visi. Nah, visi ini sebagai tolak ukur apa yang akan kita capai, apa yang ingin kita capai. Nah, jadi salah satu prakarsa perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Ya, budaya positif yang imbasnya akan diperoleh sekolah yang asri. Yang pertama asri, yang kedua nyaman bagi peserta didik dan guru-guru, dan bersih. Nah, untuk menciptakan sekolah yang asri, nyaman dan bersih ini pun memerlukan budaya positif dari seluruh warga sekolah, dari peserta didik. Nah, sebagai contohnya sedikit mungkin bagaimana budaya positif anak ketika menjaga kebersihan, ya. Nah, berarti anak harus membuang sampah di kotak sampah, seperti itu. Kira-kira pemahamannya. Slide selanjutnya, Ibu. Kemudian dalam penerapan budaya positif, ya, di sekolah dan di kelas saya menggunakan konsep utama atau konsep inti modul 1.4 budaya positif, diantaranya ialah disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol manusia, yang selanjutnya menerapkan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Slide selanjutnya Ibu. Kalau bicara disiplin positif, tentunya semua orang akan berbicara disiplin, peraturan, ya. Nah, coba kita pahami dulu apa pengertiannya, ya. Dalam budaya kita, budaya yang saya pahami selama ini, makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang menjadi mungkin menarik bagi saya ketika menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa benar dengan peraturan kita tidak nyaman? Ya. Jadi bagaimana supaya nyaman? Nah, ini butuh budaya apa? Ternyata budaya positif ini ditimbulkan supaya peraturan bisa berjalan menjadi sebuah budaya yang positif. Slide selanjutnya Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, dari pemahaman ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang menjadi pemantik sebuah budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah. Contohnya salah satu nilai-nilai kebajikan universal
nilai-nilai yang diakui tidak hanya oleh satu orang perorangan, tapi diakui oleh seluruh negara di dunia ini. Contohnya bagaimana peraturan ini bukan hanya peraturan, tapi memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Mengendarai motor harus menggunakan helm, ya. Nah, ini bukan hanya peraturan, tapi nilai-nilai kebajikannya itu untuk keselamatan. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ini, motivasi yang didasarkan oleh nilai kebenaran anak tersebut, bahwasanya dengan berperilaku jujur, insya Allah kita akan disukai teman-teman. Nah, itu kan motivasi intrinsik. Nah, slide selanjutnya, Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam menerapkan budaya positif, kebutuhan dasar manusia ini harus benar-benar menjadi titik poin kita dalam menerapkan budaya positif. Ternyata setelah saya pelajari dalam modul 1.4, bagaimana kebutuhan dasar manusia itu ternyata terdiri dari 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jadi secara tidak sadar, anak-anak itu kenapa kok mereka mau sekolah? Ternyata mereka itu motivasinya karena memang sudah tahu bahwasanya di masa yang akan datang mereka membutuhkan pendidikan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan dasar ini berkaitan dengan perasaan, ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus benar-benar memperlakukan adil, memperlakukan adil setiap peserta didik, bahwasanya setiap manusia dimanapun tempat ingin diperhatikan, ingin diterima keberadaannya. Ini yang tidak boleh kita acuhkan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian penguasaan, setiap anak ingin mendapatkan hak penguasaan. Contohnya, ya, ketika anak duduk, dia merasa ini tempat saya. Nah, itu harus diberikan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, supaya anak bisa menerapkan budaya positif, diberikan rasa kesenangan dulu dengan kebebasan. Slide selanjutnya, Ibu. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ternyata, ya, di motivasi perilaku ini ternyata motivasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, jadi atau hukuman. Rata-rata untuk motivasi ini, murid banyak yang melakukan disiplin diri karena takut dihukum oleh guru, bukan karena kesadarannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam hal ini murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini ya satu tingkat di atas ketidaknyamanan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini yang sesuai dengan penerapan budaya positif. Karena apa? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif tanpa paksaan. Slide selanjutnya, Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi pemahaman saya dalam menerapkan budaya positif sesuai dengan modul 1.4. Nah, ternyata saya baru sadar selama ini sebagai guru seperti apa. Yang pertama, ketika saya menerapkan hukuman, ya, itu imbas kepada murid yang pasti pertama menyakitkan bagi seorang murid.
Ya. Kedua, merasa tidak nyaman. Seseorang yang diberikan hukuman pasti tidak nyaman. Selanjutnya, murid merasa takut. Hukuman membuat murid memaksa murid tidak nyaman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Yang selanjutnya, murid menjadi tidak percaya diri. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal ini ya benar-benar harap ditinggalkan kebiasaan ini. Kemudian penghargaan. Nah, di sini ada istilah penghargaan ya. Ini kenapa kok penghargaan ini termasuk identitas gagal ya? Karena yang pertama tidak efektif. Yang selanjutnya merusak hubungan. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Ya. Nah, ini nanti akan ada slide pemahaman penjelasannya. Yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, membuat motivasi tergantung pada reward. Slide selanjutnya itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi ini termasuk konsep disiplin yang sukses, akan tetapi penguatannya ini hanya berlaku pada jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya stimulus respon, harus terus diberikan stimulus. Murid menghormati peraturan. Yang selanjutnya kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ini bisa dilaksanakan ya dengan restitusi ya. Penerapan yang saya lakukan dengan restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang selanjutnya fokus pada pemecahan jangka panjang. Nah, kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian murid mampu mengontrol dirinya sendiri dan murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Selanjutnya itu. Kemudian dalam konsep disiplin ini ada yang namanya restitusi. Ya, restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pengertian dari restitusi. Ciri-cirinya adalah ketika murid melakukan kesalahan itu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran solusi bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Slide selanjutnya Ibu. Perbedaan contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR ya. Nah, di sini pemahaman saya setelah belajar di modul 1.4 ya untuk penerapan budaya positif di kelas, hukuman itu ya lebih kepada guru menghukum siswa dengan cara menghormat bendera, misalnya guru marah dan murid akan menjadi takut. Kemudian penerapan budaya positif dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat jam istirahat atau menambah soal sebagai konsekuensi karena tidak mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian penerapan budaya positif dengan restitusi ya, guru menanyakan keyakinan kelas. Guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain ya. Jadi yang paling ideal dari penerapan budaya positif ini adalah
restitusi, ya, dan tidak menutup kemungkinan boleh dilaksanakan konsekuensi. Jadi kalau hukuman ini harap dihilangkan. Kemudian dalam menerapkan budaya positif, Bapak Ibu semuanya, ya, di sekolah tentunya atau di kelas kita masing-masing, kita harus memahami tentang posisi, ya, tentang 5 posisi kontrol. Ya, ternyata seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol kepada peserta didik. Yang pertama, penghukum, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, bisa menjadi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, contoh, ya, tipe guru sebagai penghukum ialah patuhi aturan sekolah, ayo berdiri hormat bendera selama 10 menit. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu masih saja melakukan kesalahan. Nah, dari kalimat ini seorang murid itu pasti langsung merasa salah dan disudutkan. Kemudian sebagai teman, ya, posisi kontrol kita kepada murid dalam menerapkan budaya positif sebagai teman, ayo jangan ribut, nanti Bapak ditegur kepala sekolah. Nah, dari kalimat ini, ya, memberikan nasihat seolah-olah kita itu teman mereka. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, ya, pemantau. Contoh kalimat posisi kontrol sebagai pemantau seorang guru adalah, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Jadi di sini kita lebih kepada menanyakan konsekuensi. Kemudian sebagai manajer, ya, Kafa, ya, contoh kalimatnya, Kafa, kamu tahu tentang keyakinan kelas kita, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Slide selanjutnya. Kemudian penerapan budaya positif yang selanjutnya, Bapak Ibu, ya, dalam menerapkan budaya positif kita menggunakan penerapan keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Kenapa menggunakan keyakinan kelas dan bukan peraturan saja, ya? Jadi mengapa, ya? Karena satu, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Nah, dari kalimat peraturan ini tentu kita meyakini bahwasanya oh, ini peraturan yang mengarahkan kita untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Karena dari peraturan ini ada nilai kesehatannya. Nah, di situ ini diyakini, dari peraturan ini setiap orang pun pasti meyakini. Selanjutnya Ibu. Kemudian dalam penerapan budaya positif di sekolah, ya, Bapak Ibu izin saya menerapkan segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan murid, ya, menciptakan kondisi murid bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Gosen tahun 2004. Slide selanjutnya, Mbak Adik. Restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan seperti yang saya jelaskan tadi, tapi restitusi itu adalah sebuah tawaran solusi dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat menggambarkan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Slide selanjutnya, Ibu. Nah, jadi mohon izin segitiga restitusi ini, ya, di mana guru itu idealnya adalah, ya, dari posisi kontrol yang ada, idealnya guru berperan sebagai manajer, ya, ya, berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan keyakinan, validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi
Kenapa kok kita menggunakan segitiga restitusi? Karena tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Slide selanjutnya Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya, dalam penerapan budaya positif di sekolah, di kelas saya, tahapan restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi sebuah kalimat itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu kepada peserta didik ya. Jadi kalimat ini harus benar-benar bermakna dan hindari menyakitkan anak-anak. Jadi bagaimana kalau misalnya di sekolah ada peserta didik yang tidak mengerjakan PR? Nah, seyogianya dengan restitusi ini kita harus bisa menstabilkan identitasnya. Jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak sangat paham. Seperti Bapak saat kecil contohnya ya. Tentunya ketika kamu tidak mengerjakan PR ada alasan. Coba ceritakan nak. Nah, gali dulu alasan-alasan itu supaya anak itu mau berbicara. Nah, dari situ kita kembangkan ke validasi tindakan. Tentunya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan tersebut, atau tentunya kamu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR nak. Coba ceritakan alasannya nak. Kenapa kok kamu nggak mengerjakan PR? Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah validasi tindakan, kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Kafa masih ingat keyakinan kelas kita nak? Ya, keyakinan kelas kita. Yakin kalau jawaban anak tersebut misalnya apa nak? Setiap anak harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, tugas-tugasnya. Setiap anak harus disiplin, nah misalnya. Nah dari sini ketika dia ingat dengan keyakinan tersebut, maka kita tanyakan kembali, ya. Baik, kalau kamu sudah memahami keyakinan yang sudah kita buat, mulai kapan akan diterapkan? Mulai hari ini Pak. Iya betul. Jadi kalau mulai ini Kakak sudah sadar mau menerapkan keyakinan kelas, harapannya nanti kalau ada PR itu harus dikerjakan, karena mengerjakan PR itu merupakan nilai-nilai kedisiplinan. Nah itu penguatannya di situ. Slide selanjutnya Ibu. Untuk skenario ini nanti akan saya tampilkan di sesi terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian adakah hal-hal menarik di luar, ini slide-nya tidak muncul itu ya, di luar ketika dugaan saya ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi hal menarik yang ada di luar dugaan saya yaitu mengenai motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ternyata dengan pemberian penghargaan ini ternyata akan membuat dampak yang kurang baik terhadap siapapun, terhadap murid kita. Ya, penghargaan itu akan membuat dampak yang tidak baik karena apa? Penghargaan hanya berlaku untuk jangka pendek. Ketika seorang anak ya diberikan reward, ayo anak-anak, kalau kamu mampu mengerjakan ini, ibu akan berikan hadiah. Bagaimana kalau tidak ada hadiah? Tentu anak-anak tidak akan termotivasi. Penghargaan tidak efektif dalam jangka panjang. Penghargaan tidak efektif karena penghargaan merusak hubungan. Ya, pemahamannya adalah seperti ini. Ketika ya dalam penerapan budaya positif kita memberi penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi saja, bagaimana dengan anak-anak yang tidak berprestasi? Tentunya akan merusak hubungan. Ya, hubungannya seperti apa? Tentu anak akan bicara dalam hati mungkin bertanya-tanya ya kan.
kenapa bapak itu cuma perhatian sama si Fulan, sama si Aster gitu ya kan. Padahal saya juga butuh diberikan reward. Nah itu. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sebagai guru yang menerapkan budaya positif ya, saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sendiri dan mengembangkan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas saya, agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mengajak rekan guru yang lainnya untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lebih baik dan lebih berpihak pada murid. Kemudian pengalaman yang pernah saya alami terkait dengan penerapan budaya modul inti, yaitu saya beserta murid-murid saya ya, Bapak Ibu, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ya, kesepakatan dan keyakinan kelas. Contohnya adalah baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ya, ada peraturan yang ingin disampaikan oleh anak-anak. Misalnya ketika kita dalam belajar, nah misalnya anak ada yang berani tunjuk tangan ya, coba apa nak? Dilarang ribut. Nah, dilarang ribut ini lebih kepada peraturan atau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Peraturan ya. Nah, ketika ini dilarang ribut, bagaimana kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas? Menghargai sesama teman. Makanya anak akan memiliki kesadaran, oh yo, artinya saya nggak boleh ribut karena ini kelas kita bersama. Kemudian dilarang membuang sampah di kelas. Nah, nilai keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Karena anak sudah punya keyakinan menjaga kebersihan, maka mereka akan secara sadar membuang sampah di tempatnya. Jadi banyak hal yang dapat kita dapatkan ya dalam pengembangan modul-modul, terutama nanti kalau kurikulum merdeka sudah merata di seluruh satuan pendidikan, insya Allah seperti itu. Kemudian menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal apa saja yang sudah baik yang saya lakukan, hal yang baik ya yang sudah saya lakukan, mulai munculnya motivasi internal para peserta didik untuk melaksanakan budaya positif seperti disiplin positif. Bagaimana anak-anak ya yang awalnya itu kalau belajar ribut, ketika diterapkan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas, oh ya nggak boleh ribut ya, karena kelas sebelah akan terganggu, ya. Kemudian dengan menerapkan segitiga restitusi, anak-anak lebih apa? Lebih merasa dirangkul kalau bahasa saya. Mereka lebih merasa diperlakukan sebagai manusia. Ya. Kenapa? Karena dari 3 tahapan restitusi ini Bapak Ibu, ini ada menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, contoh tidak mengerjakan PR, ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, kondisi anak pasti yang pertama akan merasa bersalah, merasa dihukum, merasa disakiti. Tapi kalau kita menerapkan dengan menstabilkan identitas, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi di sini Bapak coba mencari solusi. Kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Ya, nah contoh kalimatnya. Kemudian slide selanjutnya, hal-hal lain menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun di sekolah, adalah melakukan kolaborasi dan sinergi antara warga sekolah dan orang tua wali murid itu sendiri,
agar budaya positif ini tidak hanya berlangsung di kelas tetapi juga berlangsung di rumah. Jadi dalam penerapannya kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah termasuk orang tua wali murid. Harapannya apa? Pembiasaan yang di sekolah dan dilakukan rutin di rumah ya. Ini akan menciptakan karakter peserta didik ya yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Kemudian hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menerapkan budaya positif, baik di lingkungan kelas atau di sekolah. Slide selanjutnya, Ibu. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Beberapa ya penerapan budaya positif saya. Yang pertama dengan mengambil filosofi, memahami dan menerapkan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Yang kedua dengan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang selanjutnya menerapkan visi guru penggerak ini sebagai acuan tolak ukur kita. Yang selanjutnya ya menerapkan konsep utama dalam modul 1.4 ya, yang mana disiplin positif, kebutuhan dasar, slide motivasi perilaku manusia, positif kontrol manusia, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ini komponen yang harus kita terapkan, kita pahami supaya memunculkan budaya positif di sekolah dan di kelas kita. Baik, mohon Ibu dibuka skenario pelaksanaan restitusi yang sudah dilaksanakan di kelas. Dibuka WhatsApp-nya dulu, Mbak. Ke WhatsApp, terus di situ kan ada muncul. Langsung ke bawah sih. Mohon izin Bapak Ibu ya. Mana ini? Mohon izin Bapak Ibu. Jadi ini contoh penerapan skenario dengan tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi, nah dari sini ya kita akan belajar bersama-sama dari modul 1.4 bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Tentunya diperbesar suaranya.
kecil ya, nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini mengapa tidak mau mencari siapa yang salah atau mencari siapa yang salah atau menyalahkan halu ya. Jadi Bapak coba mencari solusi bersama halu ya. Baik Bapak Ibu, karena terganggu jaringannya, jadi mungkin nanti untuk video pembuatan video contoh skenario dengan menggunakan segitiga restitusi akan saya kirim ke grup WhatsApp atau ke Bapak Ibu semuanya ya, supaya kita sama-sama belajar. Intinya seperti saya belajar, Bapak Ibu belajar. Saya rasa pemaparan, penyebaran, pemahaman budaya positif sudah saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu adalah meluangkan waktunya membersamai saya dalam menyebarkan pemahaman budaya positif di kelas dan di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.